semua tetap dalam keadaan sehat dan bahagia. Meskipun mungkin saat ini kalian udah kangen pengen sekolah, kangen teman-teman kalian, kangen belajar bareng, ke kantin bareng, atau mungkin kangen juga nih sama gurunya. Nah, untuk saat ini kangennya ditahan dulu ya, karena situasi dan kondisi yang saat ini belum memungkinkan kalian untuk bersekolah. Jadi saat ini lebih amannya kalian belajar dulu dari rumah ya. Kita belajar secara virtual, belajar aman dari rumah. Pembelajaran daring yang kita pelajari adalah dengan metode PJBL, Project Based Learning, atau pembelajaran berbasis proyek, yaitu dengan mengintegrasikan beberapa mata pelajaran dalam satu kegiatan. Tujuan dari pembelajaran PJBL adalah memudahkan siswa dalam pembelajaran masa COVID-19 dengan kombinasi antara daring dan luring. Kemudian, manfaat dari pembelajaran PJBL adalah yang pertama yaitu menyeimbangkan antara daring dan luring. Kemudian yang kedua adalah menghemat kuota. Yang ketiga yaitu mengurangi resiko gangguan mata karena radiasi handphone. Yang keempat adalah mengoptimalkan kreativitas siswa. Yang kelima yaitu belajar dengan konseptual, yang manfaatnya bisa langsung dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keenam adalah membuat siswa senang, guru senang, orang tua senang dalam pembelajaran PJBL. Tema yang diambil adalah lingkungan dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Project Based Learning berawal dari mata pelajaran IPA kelas 7 semester 1 bab 2 dengan KD 3.2, yaitu mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati. Ada 3 materi yang akan dipelajari. Yang pertama yaitu ciri-ciri benda. Yang kedua adalah cara mengklasifikasikan makhluk hidup, dan yang ketiga yaitu pengklasifikasian makhluk hidup ke dalam 5 tingkat. Baiklah, dalam video pembelajaran bab 1, kalian sudah mengetahui tentang objek-objek apa saja yang dipelajari dalam IPA, yaitu benda tak hidup atau benda mati, dan benda hidup atau makhluk hidup. Oke, I will to show you a video. Amati baik-baik video tersebut, kemudian kalian tentukan benda tak hidup dan benda hidup apa saja yang dapat kalian amati pada video tersebut. Selamat menikmati. Bagaimana? Apa saja benda mati dan makhluk hidup yang kalian jumpai dalam akuarium tersebut? Benda mati yang dapat kalian jumpai yaitu air, pasir, kerikil, batu-batuan, dan cahaya. Makhluk hidup yang dapat kalian jumpai adalah berbagai macam ikan dan tumbuhan air. Sekarang kita akan membahas tentang makhluk hidupnya saja ya. Suatu benda dikatakan makhluk hidup apabila memiliki ciri-ciri kehidupan. Antara lain yang pertama yaitu bergerak, yang kedua adalah bernapas, yang ketiga yaitu peka terhadap rangsangan, yang keempat tumbuh dan berkembang, yang kelima berkembang biak, yang keenam mengeluarkan zat sisa, yang ketujuh adalah beradaptasi,
Kemudian yang kedelapan adalah memerlukan makanan. Mari kita bahas ciri-ciri makhluk hidup satu persatu. Kita mulai dari ciri makhluk hidup yang pertama, yaitu bergerak. Manusia dan hewan bergeraknya mudah diamati karena dapat bergerak aktif dan mudah berpindah tempat. Sedangkan pada tumbuhan, cara bergeraknya sangat sulit untuk diamati karena cara bergeraknya sangat lambat dan pasif serta tidak dapat berpindah tempat. Ciri yang kedua adalah bernafas atau respirasi. Pada manusia dan hewan, bernafas untuk menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida serta uap air. Tumbuhan juga melakukan pernapasan atau respirasi, yaitu menggunakan pori-pori stomata di dalam daun dan pori-pori lentisel di dalam batang. Ciri yang ketiga adalah peka terhadap rangsangan. Setiap makhluk hidup mempunyai kemampuan menanggapi rangsangan yang berbeda-beda. Pada manusia, jika ada sorot cahaya terang yang masuk ke dalam mata kita, maka kita berusaha menutup mata kita. Sedangkan pada tumbuhan, tanaman yang diletakkan dalam ruangan maka akan tumbuh menuju arah datangnya cahaya. Ciri yang keempat yaitu tumbuh dan berkembang. Manusia, hewan, dan tumbuhan mengalami tumbuh dan berkembang. Contoh pada manusia dimulai dari janin, bayi, anak-anak, remaja, dewasa, dan manula. Baiklah, ciri yang selanjutnya yaitu berkembang biak atau reproduksi. Pada makhluk hidup, perkembangbiakan dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama adalah perkembangbiakan generatif, seksual atau kawin. Yang kedua, perkembangbiakan vegetatif atau aseksual atau tak kawin. Tujuan perkembangbiakan tersebut adalah untuk mempertahankan jenisnya agar tidak punah. Ciri selanjutnya yaitu mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Zat-zat sisa di dalam tubuh harus dikeluarkan. Apabila tidak dikeluarkan akan mengakibatkan bahaya bagi tubuh kita. Zat-zat sisa itu antara lain urin, keringat, uap air, dan karbon dioksida. Ciri yang ketujuh adalah menyesuaikan diri terhadap lingkungan atau adaptasi. Jenis adaptasi ada 3. Yang pertama yaitu adaptasi morfologi. Yang kedua adalah adaptasi fisiologi. Dan yang ketiga adalah adaptasi tingkah laku. Adaptasi morfologi adalah adaptasi dengan menyesuaikan bentuk tubuh. Misalnya, bentuk kaki ayam dan bebek berbeda karena mempunyai habitat yang berbeda pula. Adaptasi fisiologi adalah adaptasi dengan fungsi alat-alat tubuh. Misalnya, Hb dalam darah di dataran tinggi lebih banyak daripada Hb di dataran rendah. Adaptasi tingkah laku yaitu dengan memperlihatkan tingkah laku dari makhluk hidup tersebut. Misalnya, cicak yang dikejar oleh musuh akan memutuskan ekornya. Ciri yang terakhir adalah memerlukan makanan. Pada makhluk hidup memerlukan makanan untuk mempertahankan hidupnya, supaya bisa tumbuh dan berkembang, dan supaya tubuhnya mempunyai energi untuk melakukan berbagai aktivitas sehari-hari. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal, dalam pembelajaran daring dengan metode PJBL yang memadukan beberapa mata pelajaran dalam satu kegiatan yang dimulai dengan mata pelajaran IPA yang dikaitkan dengan KD,
yang disertai dengan tugas yaitu mata pelajaran, prakarya, bahasa Inggris, seni budaya, bahasa Indonesia, SKI, IPS, PKN, bahasa Arab, Quran hadis, fikih, matematika, akidah akhlak, kemuhammadiyahan, bahasa Jawa, dan PJOK. Proyek ini bisa kalian kerjakan selama 1 minggu dalam 1 proyek untuk mendapatkan nilai untuk semua mata pelajaran. Dengan demikian, berakhir sudah pertemuan kita pada video pembelajaran kali ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.